Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah anak-anak, bertemu lagi dengan Ibu di pertemuan kita yang ke-8. Nah, pada hari ini kita masih membahas di bab 3 mengenai materi benda-benda yang dapat mengalami perubahan. Nah, di mana di dalam materi ini kita akan membahas apa saja sifat-sifat dari benda serta perubahannya. Ibu harap apa yang Ibu jelaskan di dalam video pembelajaran kali ini akan dapat mudah dipahami oleh siswa-siswa Ibu semuanya. Nah, sebelum kita memulai pembelajaran kita, alangkah baiknya kita mengetahui dulu tujuan dari pembelajaran kita pada pertemuan kali ini. Nah, tujuan pembelajaran kita pada hari ini yaitu yang pertama, anak-anak semua diharapkan dapat menjelaskan apa-apa saja sih sifat-sifat dari benda. Nah, di mana di dalamnya itu terdapat sifat fisika dan juga sifat kimia. Lalu tujuan yang kedua, diharapkan anak-anak semua dapat mendeskripsikan perubahan fisika serta perubahan kimia. Baiklah anak-anak, selanjutnya perhatikan gambar berikut ini. Nah, benda-benda yang kita kenal dalam kehidupan kita sehari-hari itu seringkali mengalami perubahan, di mana perubahan itu terjadi ada yang cepat dan juga ada yang lambat. Maksudnya yang lambat itu membutuhkan waktu yang lama dalam pengamatannya. Nah, perubahan tersebut dinamakan dengan perubahan materi. Nah, di mana dari gambar yang telah Ibu tampilkan ini, yang pertama itu merupakan gambar proses perkaratan besi. Nah, pada gambar proses perkaratan besi itu sangat memerlukan waktu yang lama dibandingkan dengan pembakaran kertas. Nah, kertas itu dapat kita amati secara langsung dan tidak membutuhkan waktu yang sangat lama. Oleh sebab itu, kedua gambar tersebut itu merupakan perubahan materi yang dapat kita lihat dalam kehidupan kita sehari-hari. Baiklah anak-anak, selanjutnya sebelum kita membahas mengenai perubahan materi lebih lanjut, alangkah baiknya kita mengetahui dulu apa itu sifat-sifat dari benda. Nah, untuk apa? Agar kita dapat membedakan perubahan-perubahan yang terjadi pada benda tersebut. Nah, jadi sifat-sifat dari benda itu terbagi menjadi dua. Yang pertama ada sifat fisika dan yang kedua ada sifat kimia. Kita bahas dulu yang sifat fisika. Nah, sifat fisika dapat dilihat dari slide yang telah Ibu tampilkan, di mana sifat fisika ini merupakan sifat yang berkaitan dengan keadaan fisik suatu zat, di mana di dalamnya meliputi bentuk, warna, bau, kekerasan, titik didih, titik beku, titik leleh, daya hantar, ukuran partikel, dan juga massa jenis. Selanjutnya, sifat kimia. Nah, sifat kimia ini merupakan sifat zat yang berhubungan dengan mudah atau susahnya zat tersebut untuk bereaksi secara kimia. Nah, selanjutnya kita masuk pada perubahan-perubahan benda. Nah, di mana perubahan itu juga terbagi menjadi dua, di mana ada perubahan fisika dan juga perubahan kimia. Yang pertama, perubahan fisika. Perubahan fisika adalah perubahan zat yang tidak disertai dengan terbentuknya zat baru. Contohnya, ketika kita merebus air, maka akan terjadi penguapan. Lalu di pagi hari kita juga dapat merasakan embun di pagi hari, atau mengembun. Lalu ada mencair, membeku, menyublim, dan juga melarut. Nah, semua itu merupakan contoh-contoh dari perubahan fisika. Selanjutnya yang kedua ada perubahan kimia. Nah, perubahan kimia itu merupakan perubahan zat yang dapat menghasilkan atau membentuk zat baru dengan sifat kimia yang berbeda dengan zat asalnya. Contohnya seperti pembakaran kayu dan proses perkaratan besi seperti yang telah Ibu contohkan di awal pembelajaran kita tadi. Nah, baiklah anak-anak, selanjutnya kita masuki materi mengenai ciri-ciri perubahan kimia. Nah, adapun ciri-ciri dari perubahan kimia yaitu ada 5. Yang pertama, terbentuknya zat baru.
yang kedua terbentuknya gas, yang ketiga terbentuknya endapan, yang keempat terjadi perubahan warna, dan yang terakhir terjadi perubahan suhu. Baiklah anak-anak, selanjutnya mengenai pembentukan gas. Nah, pembentukan gas ini merupakan ciri-ciri dari perubahan kimia. Nah, beberapa reaksi kimia dapat berbentuk gas. Contoh reaksi kimia yang membentuk gas ialah reaksi logam magnesium dengan asam klorida, di mana gas yang terbentuk tadi akan terlihat dalam wujud gelembung-gelembung kecil. Nah, materi selanjutnya mengenai pembentukan endapan, di mana pembentukan endapan ini juga merupakan ciri-ciri dari perubahan kimia. Nah, di mana endapan ini adalah reaksi yang menghasilkan suatu senyawa berbentuk padatan, di mana padatan tersebut tidak larut dengan cairan yang ada di sekitarnya. Nah, contoh dari reaksi endapan ini dapat dilihat pada reaksi antara barium klorida dengan natrium sulfat. Nah, di mana nantinya akan menghasilkan endapan barium sulfat yang berwarna putih. Nah, selanjutnya yang ketiga ialah perubahan warna, di mana perubahan warna reaksi kimia yang memberikan warna yang khas adalah reaksi antara tembaga sulfat dengan air. Nah, di mana warna tembaga sulfat itu berwarna putih. Nah, jika ditambahkan dengan air maka dia akan berubah menjadi warna biru. Selanjutnya mengenai perubahan suhu. Nah, terjadinya perubahan kimia itu salah satunya akan ditandai dengan perubahan energi panas atau aliran kalor ke lingkungannya. Nah, akibatnya suhu hasil reaksi dapat menjadi lebih tinggi atau menjadi lebih rendah dari suhu reaksinya. Nah, dapat kita contohkan pada ban sepeda, di mana saat kita memompa ban sepeda, itu udara yang diisi ke dalamnya pasti tidak terlalu penuh, karena udara yang terdapat di dalam ban juga bisa memuai karena panas. Nah, kalau ban itu diisi terlalu penuh, maka udara yang memuai itu bisa membuat ban akan meletus. Tuh. Nah, yang terakhir, adapun perbedaan antara perubahan fisika dan juga perubahan kimia, di mana perubahan fisika itu yang pertama tidak terbentuk zat baru, sedangkan perubahan kimia terbentuk zat baru. Nah, perbedaan yang kedua yaitu di mana pada perubahan fisika komposisi materinya tidak berubah, namun pada perubahan kimia komposisi materi sebelum dan sesudah reaksi akan mengalami perubahan atau perbedaan. Baiklah anak-anak, sekian penjelasan materi mengenai sifat-sifat benda dan juga perubahannya dari Ibu pada hari ini. Semoga apa yang sudah Ibu jelaskan dapat dengan mudah untuk dipahami.